Ya, kita mulai ya sambil menunggu yang lain masuk ya, biar kita belajar eh, tepat waktu ya. Kita mulai jam 10.30 dan kita nanti selesai jam 11.30 ya, sebelum adzan zuhur. Ya, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa memulai kembali kegiatan rutin setiap hari Kamis ya. Yang sebelumnya kita beri nama Khobar, sekarang kita ganti dengan siram, siram mingguan. Karena Khobar itu di Sihasen sudah ada ya istilah Khobar. Jadi biar nggak berbenturan nama, maka kita ganti dengan kegiatan rutin siram setiap hari Kamis. Ya. Di mana siram ini nanti akan mengecek ya setiap informasi ini sudah sampai nggak ke setiap diri gitu ya. Itu artinya sudah sampai ini artinya sudah dilakukan nggak? Selain dilakukan itu harus continue gitu ya. Gitu. Itu yang nanti kita mulai uh, perbaiki ya untuk menyongsong tahun baru ya. Maka kita harus siap menghapus atau uh, apa namanya kebiasaan-kebiasaan lama ya yang buruk, terus menetapkan kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga tahun depan harus lebih meningkat lagi. Maka tahun depan harus setiap diri harus bisa mengidentifikasi apakah kita ada kenaikan atau stagnan atau ada penurunan. Nah, dari berbagai hal kita cek ya. Gitu ya. Sesuai tema hari ini, bahwa hari ini temanya yaitu kembali suburkan omset. Nah, dengan membalik pola pikir lama yang tandus dan penuh zat asam pikiran. Nah, berarti omset akan meningkat manakala kita membalik pola pikir lama. Nah, jadi kita harus mengidentifikasi ya, pola pikir yang ada di dalam diri kita. Mana yang tandus, gitu. Mana yang mengandung zat asam. Berarti tandus di sini kita analogikan ke sebuah lahan atau tanah. Kalau tanah itu tandus, berarti tanah itu tidak ada atau tidak bisa tumbuh pohonan, ya, kering, panas, kan gitu, dan banyak debu. Nah, itu ciri-ciri dari tanah yang tandus, gitu kan.
Itu ya, rekan-rekan. Jadi, berarti yang tidak bisa ditanam di sini, tanah ini lambang dari hati kita, lambang dari isi di dalam dada kita. Kalau di dalam dada kita benar-benar sudah mengeras, dan di dalam dada kita misalnya, uh, otomatis dengan mengerasnya itu dada berarti tidak bisa ditanam sesuatu. Di dalam dada itu tidak bisa ditanam bibit-bibit ilmu, pengetahuan. Maka di saat hati kita mengeras, sehingga ada ilmu atau informasi yang nempel, itu tidak tumbuh karena keras tadi. Maka tidak akan ada pertumbuhan. Maka bagaimana agar tanah ini tidak tandus? Gitu. Ya, maka kita lihat seperti halnya yang dilakukan oleh para petani. Di saat tanah itu misalnya tidak bisa ditanami, bahkan malah yang tumbuhnya itu pohon-pohon yang tidak bermanfaat, maka yang dilakukan petani yaitu alirkan air, siap dialirkan air. Namun selain siap dialirkan air, juga siap dibalik. Tanah itu dicangkul terus dibalik. Ya, gitu ya. Jadi rekan-rekan di sini hati kita harus siap dibalik. Berarti yang bagaimana kan hati kita yang siap dibalik. Artinya hati yang mengeras, tidak bisa diberi masukan, tidak bisa diberi suatu program mengeras, itu maka harus siap dibalik, artinya mau digemburkan. Biar hati kita subur, maka pas ditanam ilmu, maka ilmu itu akan tumbuh. Itu ya. Nah, apa saja yang harus diperhatikan? Itu satu, harus nanti yang harus, berarti ada beberapa yang harus diperhatikan agar hati kita itu kembali subur, tidak mengeras. Maka dibalik, harus siap dibalik. Harus siap dibalik. Apa saja yang harus siap dibalik? Berarti tidak adanya kepercayaan. Berarti hati mengeras itu karena tidak ada kepercayaan. Maka dibalik. Asalnya tidak ada kepercayaan, menjadi ada kepercayaan. Yaitu rekan-rekan yang paling penting, yaitu pertama, yaitu dibangun kepercayaan. Nah, gitu ya. Nah, percaya ke siapa? Hanya jadi pertanyaan kan. Pertama, kita harus percaya ke diri kita sendiri. Ya. Kita harus percaya ke diri kita sendiri bahwa kita ini bisa, kita ini mampu, kita ini makhluk yang mulia, kita ini makhluk yang mutakhir, canggih gitu ya. Sehingga apapun yang masuk ke dalam hati sebetulnya bisa tumbuh. Cuman yang tumbuhnya jangan sampai yang rumput-rumput yang tak berguna gitu. Jadi tumbuhnya itu harus benar-benar ilmu yang sesuai dengan program. Jadi jangan sembarangan ditumbuhkan.
harus sesuai dengan program. Berarti pertama itu Saya dibangun bingung. kepercayaan. Ya, kita harus percaya terhadap diri kita masing-masing. Yang kedua, harus percaya ke sistem. Harus percaya ke sistem. Nah, maka kita sepakati sistem yang dimaksud ini adalah yang mau dilakukan dia bukti, gitu ya. Kita harus percaya terhadap sistem yang dibangun dia bukti, gitu. Itu ya, harus percaya. Selainnya bukti ya terserah. Cuman biar kita fokus, biar di hati kita tidak tumbuh rumput-rumput yang gak jelas, maka di hati kita bangun saja kepercayaan bahwa sistem dia ya bukti itu adalah yang harus tumbuh. Itu ya mereka. Itu biar hati kita subur. Itu siap dibalik. Di asalnya tidak percaya, maka kita harus percaya. Membangun kepercayaan. Itu pertama, percaya terhadap diri Anda. Itu sebagai makhluk yang tahir, makhluk yang mulia. Yang kedua, percaya terhadap sistem ya bukti. Bahwa ya bukti ini adalah sistem yang unggul, yang hebat. Lebih hebat dibanding yang ada, dibanding yang luaran. Itu yang harus diperhatikan di tahun 2026 itu. Membangun kepercayaan itu kedua, percaya terhadap diri Anda. Yang kedua, percaya terhadap sistem. Nah, setelah terbangunnya percaya, maka selanjutnya yang kedua, yang ketiga, kita yang pertama kan membangun kepercayaan. Berarti yang kedua, mempertahankan. Mempertahankan, memelihara, mempertahankan, memelihara. Jadi bagaimana mempertahankannya dan memeliharanya? Yaitu pegang komitmen. Harus taat, gitu ya. Pegang komitmen. Artinya bahwa nanti sistem ini yang akan menghantar terhadap kesuksesan kita nanti, gitu. Itu bahwa hati kita yang nanti akan tumbuh, bibit-bibit yang kita tanam dari ilmu-ilmu program-program yang kita bangun ini akan tumbuh. Maka kita pertahankan, kita rawat. Yaitu satu, ngebangun komitmen. Tetapkan. Tidak rubah-rubah. Itu ya. Terus jalin komunikasi. Jadi supaya mempertahankan, supaya terpelihara, yaitu dengan memegang komitmen yang tidak berubah-ubah, tetap, dan bangun komunikasi. Gitu. Bangun komunikasi. Tanpa komunikasi, maka dijamin tidak akan bertahan. Tidak bisa komitmen. Maka harus terjalin komunikasi. Itu ya, rekan-rekan. Itu yang disebut membalik.
gitu kan. Dari asalnya tidak percaya menjadi percaya, dari asalnya tidak tidak komitmen menjadi komitmen, asalnya tidak ada komunikasi menjadi komunikasi, bukan? Itu ya rekan-rekan. Itu yang terpenting. Selanjutnya, di situ ada dalam tema itu selain membalik pola pikir lama yang tandus, yang keduanya itu yang zat asam dalam pikiran. Zat asam itu adalah sesuatu yang apa? Yang bisa merusak. Bisa kalau di dalam pikiran kita ya pikiran-pikiran negatif gitu kan, atau yang tadi bisa aja keraguan sehingga menjadi tidak yakin. Maka bagaimana agar zat asam itu tidak menghancurkan keyakinan dan komitmen tadi? Maka yang ketiga tadi, selain satu membangun kepercayaan, keduanya membangun komitmen dan komunikasi ya, untuk memelihara dan mempertahankan itu membangun komitmen dan komunikasi. Yang ketiga, mengunyah dan menelan. Mengunyah dengan lama dan dirasakan, artinya apa? Setiap ilmu itu benar-benar diulang, dibaca, diulang, informasi itu dibaca, diulang, dipahami. Setelah paham, dicerna. Artinya lakukan, gerakan, gitu kan? Jadi jangan setiap ada program informasi itu ya laksanakan. Jadi pas lagi ada sesuatu, pas ada hal-hal negatif, nah, kenapa saya ini harus gini, kenapa saya harus bayar ini, kenapa harus ngelakuin ini? Ya, itu karena tidak ditelan, kan? Tidak dikunyah, main telan. Maka kalau tidak dikunyah setiap informasi atau tidak dicerna dengan baik, maka akan terjadi berbagai keluhan nanti. Akan terjadi berbagai rasa sakit. Itu ya rekan-rekan, berarti yang ketiga tadi harus mencerna berulang. Setelah mencerna berulang, kemudian menelannya. Jadi jangan langsung telan. Kan makanan juga kalau langsung telan, nanti asam lambung naik, terus nutrisinya nanti hancur oleh asam lambung, vitaminnya hancur asam lambung, sehingga suatu saat akan terasa sakit-sakit. Jari-jari sakit, ujung-ujung sarafnya linu sakit, mual nanti kan, asam urat dan kolesterol sebagainya. Itu karena tidak mengunyah kan gitu, dengan benar. Maka ilmu atau program itu benar-benar dikunyah, benar-benar dicerna beberapa kali sampai paham. Setelah paham dan benar-benar ini akan mengandung nutrisi, maka lakukan, laksanakan. Tidak ada lagi bertanya atau mempertanyakan. Sehingga kalau makanan sudah dikunyah sehingga ditelan, tidak lagi keluar atau tidak lagi dikeluarkan. Kalau misalnya udah nyampe lambung, kalau keluar sendiri itu karena ada terjadi mual, karena tidak menerima sehingga muntah. Nah, maka ilmu pun sama, dikunyahnya yang lama, dicernanya yang lama, setelah paham pelan atau gerakan. Setelah masuk ke dalam lambung atau setelah masuk ke dalam sebuah sistem, setelah dilakukan, sudah jangan dipikirkan. Biarkan sistem yang bekerja. Itu harus dipahami nih. Jadi
agar tadi hati ini tidak tercemari, tidak hasyum, tidak asam, tidak merusak. Jadi lakukan. Paham, cerna, paham, lakukan, gerakan. Itu, kan? Jangan diulang-ulang. Sesuatu yang sudah dipahami dan dilakukan, jangan mempertanyakan lagi. Lakukan saja. Itu rekan-rekannya. Seperti makanan, punya yang lama, kemudian telan sehingga enzim-enzim dan apa namanya zat-zat pelindung nanti dari asam lambung itu akan melindungi vitamin-vitamin, mineral dan sebagainya. Itu akan terlindungi. Itu ya rekan-rekan. Jadi agar 2026 ke depan kita semakin tumbuh, ya, maka sesuai tema kita balik pola pikir lama itu, kita hapus, kita ganti. Terus kita ke depan harus siap menerima setiap program agar zat-zat asam itu benar-benar tidak menghancurkan program. Tadi ya berarti satu, bangun kepercayaan. Anda harus percaya terhadap diri sendiri. Yang kedua, ya percaya terhadap diri sendiri dan percaya terhadap sistem ya bukti. Jadi nggak ada yang lain lagi, ya bukti. Itu yang harus ditanamkan di dalam hati. Bahwa diri kita itu hebat, diri kita itu canggih, diri kita itu mutakhir. Begitu juga sistem dia bukti ini hebat, sistem dia bukti ini tangguh dan mutakhir. Maka yang kedua, pertahankan kepercayaan itu dan pelihara dengan cara komitmen tadi ya, komitmen dan komunikasi aktif. Harus komitmen, pegang teguh. Gimana caranya? Maka setiap informasi, biar kita ke depannya benar-benar komitmen, sistemnya ini benar-benar nanti akan terasa manfaatnya. Maka yang tadi, setiap informasi kunyah dulu. Cerna dulu, biar sampai ke paham. Nah, setelah paham, jangan dimuntahkan lagi. Gerakan, lakukan. Artinya telan. Itu ya, yang paling pokok, ya, yang paling pokok, rekan-rekan, biar rekan-rekan nanti setiap perjuangan dan gerak ini benar-benar terasa manfaatnya oleh rekan-rekannya, oleh kawan-kawan sekalian, dan terasa juga oleh keluarga, terasa juga oleh masyarakat. Ya. Maka mohon rekan-rekan harus kuat ya, yang tiga tadi aja lah, tiga dulu ya, biar mudah dicernanya. Berarti bangun kepercayaan ya. Jadi kita nggak usah lagi melihat orang lain, kita lakukan aja di diri kita. Itu ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan kan sudah berjalan ya, aktivitas usaha Merapi gitu kan sudah berjalan. Silakan itu ditata dengan bagus gitu kan. Nanti program-program yang ringan yang dari Yamuti itu ya yang biasa ya, minimal Anda seminggu mengalirkan. Ingat, bukan membayar ya, karena ini bukan hutang piutang dan bukan pula sesuatu yang harus dibayar dan hanya memenuhi kewajiban saja. Ini bukan, tapi ini mengalirkan ya. Jadi Anda mendapatkan penghasilan. Jadi cara berpikirnya gitu, Anda mendapatkan penghasilan, maka
biar sehat ke tubuh kita, maka kita alirkan sebagian dari rezeki kita ini untuk tubuh. Nah, gitu. Jadi ya bukti ini sebagai tubuh. Nah, kenapa? Jadi sistem ya bukti ini tadi yang kita ulangi ya. Jadi sistem ya bukti ini ibaratnya sistem organ, sehingga sistem organ membentuk tubuh. Jadi ya bukti ini tubuh. Berarti sepakati bahwa tubuh kita adalah ya bukti. Maka biar tubuh sehat, yang tadi setiap diri mempunyai penghasilan masing-masing. Ibaratnya setiap organ, dalamnya sel-sel itu mempunyai penghasilan masing-masing. Nah, sehingga sel itu menyalurkan ke organ yang lain melalui sebuah sistem yaitu ya Bu. Minimal yang pertama yaitu yang per minggu 44.500 atau 45.000 gitu ya. Itu sudah tertera untuk apa kan, itu yang pemula. Untuk yang lanjutan itu ada namanya serbuk seroy dan yang lainnya. Dan apa kok bedanya? Itu nanti ada ilmunya. Kenapa ada yang sampai serbuk seroy dan ada yang lebih besar? Karena nanti beda nanti manfaat yang didapat. Nanti ilmunya, kalau sekarang dibahas nggak akan cukup karena itu ada leveling atau jenjang. Maka di mana ada apa? Ada sesuatu yang dihasilkan. Nah, namun ingat nih, ini akan menjadi asam dan merusak. Berarti nih satu lagi, berarti yang keempat. Jangan berpikir, nah, jadi yang harus dibalikan ini gini nih. Suka ada yang berpikir gini nih. Apa yang saya dapatkan? Atau kalaulah saya memberi ke Anda, atau ke ya bukti, apa yang saya dapat untung? Ini pikiran-pikiran ini sebetulnya asam. Ini bakal merusak. Kita rubah. Yang ikut siram sekarang berarti membalik pikiran yang tadinya keuntungan apa yang saya dapatkan. Jadi kalimat keuntungan apa yang saya dapatkan itu dibalik menjadi apa? Saya akan memberikan keuntungan kepada Anda atau kriya bukti. Tubuh, ingat, ya bukti itu tubuh. Saya siap memberikan keuntungan kepada tubuh, yaitu kriya bukti. Jadi yang asalnya berpikir apa yang saya dapatkan atau apa keuntungan apa yang saya dapatkan, pikiran asam itu dibalik, dirubah menjadi saya akan memberikan keuntungan kepada tubuh, yaitu kepada ya bukti. Itu ya. Saya akan mengalirkan keuntungan, saya akan mengalirkan ke ya bukti. Itu ya. Maka itu harus ditanamkan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Jadi kita bukan ayo untung nak, ayo untung nak, untung nak. Mau jadi-jadi, tidak akan jadi-jadi. Jadi nggak usah dibahas lagi misalnya keuntungan nanti dari ya bukti apa, nggak usah.
Ibaratnya tubuh, kalau jantung tidak ada tubuhnya, kalau lambung tidak ada tubuhnya, kalau otak tidak ada tubuhnya, atau tidak ada wadahnya, gitu, bisa hidup nggak? Kan gitu. Itu ya, rekan. Apa tadi? Berarti kalau dalam pikiran kita pas mengeluarkan sesuatu ke ya bukti, punya pikiran apa yang saya apa yang keuntungan apa yang saya dapatkan setelah saya bayar. Tah pikiran eta hapus, pikiran eta balikan menjadi saya akan memberikan keuntungan ke ya bukti. Gitu. Bisa dipahami ya? Gitu. Itu harus dirubah. Nah, kalau masih ada yang berpikir saya bayar tiap minggu, saya masih ngomongnya teh bayar misalnya, masih bilang bayar, oh masih jauh. Kan bahasa kita bukan bayar, tapi mengalirkan. Mengalirkan nutrisi, mengalirkan keuntungan. Dari bahasa saja itu udah salah. Misal kalau membayar, berarti dia berarti belum komitmen atau belum mencerna. Maka harus kembali belajar, kembali membersihkan diri. Maka rubah menjadi mengalir. Nah, setelah Anda mengalirkan keuntungan ke ya bukti, Anda jangan berpikir akan mendapatkan keuntungan apa. Usah. Kita nih yang sudah siap komitmen itu, gak usah mikirin lagi. Yang jelas, kalau kita mengalirkan keuntungan, itu pasti akan sehat. Itu aja. Ibaratnya tadi, lambung, jantung, kalau tidak ada wadahnya, tidak ada tubuhnya, maka itu tidak akan hidup. Itu ya. Karena kan ini membalik pikiran apa yang keuntungan apa yang saya dapat itu dihapus menjadi saya akan memberikan keuntungan ke dia buku. Itu ya. Nah, selanjutnya Anda harus membuat atau menguatkan yang tadinya bangun tidak menentu, bangun tidur itu tidak menentu, Anda harus komitmen bangun tidur itu minimal jam 3 atau jam 3.30. Ya. Itu harus komitmen bangun tidur itu jam 3.30. Kalau bisa jam 3 biar agar leluasa. Pak, saya pulangnya jam 12 malam. Gimana? Ya tidur buru-buru, bangun jam 3. Karena tidurnya kurang maksimal setelah sholat subuh, ya boleh tidur lagi sedikit. Atau nanti tidurnya agak siang. Nanti misalnya setelah zuhur atau misal tubuh lelah banget, gak apa-apa tidur lagi. Yang penting kita benar-benar, kan yang tahu kondisi tubuh itu Anda. Tapi beda kan mana yang pengen tidur karena malas, karena atau emang tidur karena tubuh membutuhkan tidur. Itu kan berbeda. Kalau semalaman sudah di atas 4 jam atau di atas 6 jam, pas pagi ngantuk lagi, itu mah bukan tidur si tubuh butuh tidur, tapi itu mah malas. Itu lawan gitu, dengan aktivitas yang sudah ditentukan setiap hari ya. Misalnya bebersih, sesapu, bebersih alat, bebersih lantai atau menyiapkan sarapan, itu biar biar hilang rasa ngantuk. Itu sahabat sekalian, nah, tolong ini
hal yang sangat penting yang harus dirubah ya. Maka yang hadir sekarang khususnya yang sudah membangun komitmen dengan ya bukti, kita kuatkan lagi ya bahwa kepercayaan dulu yang harus dibangun. Kita harus percaya. Percaya ke siapa? Ke diri Anda sendiri, diri kita masing-masing. Keduanya percaya kepada ya bukti, ya, sistem ya bukti. Ke tubuh kita itu ya bukti. Tidak ada lagi tubuh yang lain. Ya bukti satu-satunya tubuh kita. Tanamkan di dalam diri kita itu. Terus pelihara, ya, pertahankan itu dengan komitmen. Jadi kalau ada pikiran-pikiran kotor apa, kuatkan. Maka jalinlah komunikasi biar informasi yang masuk yang bakal meracuni itu langsung terhalang sehingga akan terbentengi. Maka yang ketiga itu kita harus pandai mengunyah, menelaah, benar-benar memahami setiap program itu dipahami, kemudian gerakan. Jangan dimuntahkan, bolak-balik dimuntahkan, dimakan lagi, muntahkan, makan lagi. Itu penyakit. Yang keempat tadi, hati-hati berpikir keuntungan apa yang saya dapat. Itu hapus diganti menjadi saya akan memberikan keuntungan kepada ya bukti. Akan mengalirkan keuntungan. Ya kan sudah diatur ya, ada yang 44.500, ada yang 1.000 seroy, itu tergantung tingkatan. Nah, biar nanti terasa manfaatnya, maka mulai sekarang punya telan, biar nanti yang seminggu udah nyampe 150, yang seminggu udah nyampe 200, biar tahu manfaatnya, biar merasakan nanti pertumbuhannya. Maka tadi harus percaya ke dalam diri kita. Segitu dulu ya dari saya. Ada waktu kurang lebih 23 menit. Silahkan apa yang tadi saya sampaikan kita bahas ya. Kita punya sekarang biar benar-benar paham. Ya, biar nanti di dalam hati itu tidak jadi toksik ya, tidak jadi racun. Terpengaruh orang lain, oh ngapain tiap minggu ngalirkan. Kan di dalam grup ada yang aduh si gadis lagi ke Batak gitu misalnya, wah itu masih jauh pikirannya, berarti masih belum paham, itu masih toksik gitu kan. Nah, tapi nggak ada masalah yang ngomong begitu, nggak ada masalah ya, karena belum paham. Tapi kalau yang udah paham masih ngomong asa ditagih, asa ditagih ke Batak misalnya, berarti ada apa tuh di dalam hatinya, masih gersang ya. Silakan kita diskusikan bersama-sama ya, silakan. Sama-sama merah ya. Mas Pudin sama-sama merah dengan saya nih. Sok silakan, ada yang bertanya silakan. Kang Tabib jeung Kang Lukman ke nanaonan euy. Aduh. Ade kan. Rapi, Pak. Aduh. Silahkan bertanya. Tanya biar biar tidak ada toksik ya, biar tidak ada racun ke depan, biar kita sehat ke depannya. Ayo, jangan malu bertanya ya. Silahkan yang baru, Mas Pudin, Teh Indri, silahkan. Jangan ragu ya, biar kita
membangun persaudaraannya bukan persaudaraan meja judi ya, tapi persaudaraan kal jasadi, seperti halnya tubuh. Silakan. Mau nanya apa ini Pak? Bingung nih Pak. Soal serbuk, insya Allah rada paham nih. Nah, kalau Mas Pudin jangan dulu serbuk saroy lah, yang ringan aja dulu ya. 44.500 lah, itu aja dulu ya. Iya, iya. Nah, kalau masih berat ya semampunya, misalnya mau mau tabir surya dulu yang 25.000 ya, silakan. Itu nanti nanti Untuk materinya nanti saya akan kirim ya, biar jadi pegangan. Oh, tabir surya itu ini. Oh, ini manfaatnya nanti tabir surya itu apa? Oh, ini. Jadi nanti nggak bingung. Nanti ada disampaikan lah setiap hari. Nanti, oh saya teh biar nggak tadi bertanya, kenapa saya harus bayar tabir surya? Ya, itu juga kan udah salah. Makanya, oh paham tabir surya teh ini. Pas lakukan udah nggak ada lagi mempertanyakan, tapi lakukan terus ngalir. Nah, sehingga hmm, akan terasa manfaatnya. Oh, saya teh ini. Bukan terus ngalir. Nah, itu aja yang untuk ringan pro, dulu. Nah, yang ringan untuk dulu, jangan program dulu seroy. tahun Nah, depan rencana gimana Pak? kenapa? Rencana untuk program 2026 ke sana gimana Pak? Untuk ya bukti sendiri. Soalnya kan dulu sempat apa lepas dari si Hatren, sekarang ada si Hatren lagi. Boleh dijelaskan Pak? Siap. Nah, si Hatren kemarin saya keluar ya, biasa itu saya toksik. Mungkin saya toksik. Bukan, Bukan bukan mungkin saya toxic, toksik. bukan Ya, toxic. Nah, itu sibuk toksik. karena sibuk. Ya saya sendiri, salah saya sendiri. Nah, setelah saya belajar dan terus mengunyah dan terus menelan, terus sedikit-sedikit, akhirnya ya si Hatren ya tetap yang terbaik, komunitas si Hatren itu yang terbaik. Maka ya bukti ini nanti benar-benar diperkuat lagi dengan syihat. Namun tetap yang benar-benar nanti di dalam koordinasi kita itu ya bukti. Nah, nanti ya bukti bersama syihat rem. Jadi Anda sekalian ya udah fokusnya di ya bukti aja. Berarti untuk rekom tetap masuknya ke Perpari ya Pak ya? Kalau rekom nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan di sana di tiap kabupaten. Jadi kalau rekom nanti saya nggak belum bisa memastikan. Yang jelas sesuai kebutuhan dan sesuai kabupaten kota. Nanti apakah pakai rekom Sihatren, apakah rekom Perpari atau rekom PBI, itu sesuai kebutuhan nanti. Baik kebutuhan sitrafisnya atau di wilayah itu kabupaten tertentu atau kota tertentu misalnya mengarahkan oh, harus ke sini ya kita ikuti. Yang jelas ya bukti sudah membangun kerjasama dengan 3 organisasi. Tapi prinsipnya kita mah ya bukti aja. Jadi karena nanti di Sehatren ada sebuah sistem, nah, nanti bingung lagi, nanti beradu Anda. Maka kita fokus di ya bukti saja. Biarin yang bingung Pak Teddy saja ya. Hah? Biarin yang bingung, yang mumet Pak Teddy Enggak, saja gitu ya. ya, nggak akan bingung. Jadi kita mah ngelaksanain dia bukti aja. Nanti yang mengawinkan dengan Sehatren, mengawinkan dengan Perpari nanti ya bukti. Ya, Karena ya bukti biar hati kita ini tidak terjadi banyak tumbuhan rumput-rumput yang tidak jelas gitu. Jadi yang ditanam itu nanti jelas.
keilmuan yang ya bukti banget. Jadi gini Pak, sudah lama dibangun di kampung, sekarang itu merantau di Tangerang Selatan dan belum sama sekali mulai aktivitas eh, pijat memijat, paling ya kalau yang kenal-kenal saja. Kalau untuk lingkungan sendiri kan belum gitu loh. Itu nanti ya mohon solusinya lah gimana caranya. Ya kalau Mas Budi nanti sudah membangun komitmen siap, nah nanti kita bikin bikin surat komitmen dulu ya, yang ditandatangani ya sebagai data kesiapan. Kemudian setelah itu nanti Mas Pudin diperangkati. Pertama, biar Mas Pudin bisa pasang plang, nanti diperangkati tentang perizinan. Nah, terus Mas Pudin biar nanti bisa silaturahmi ke kantor-kantor. Kan kalau orang baru mah nanti siapa kamu kan gitu. Nah, Iya, maka dikasih tanda pengenal ya. Nanti ada KTA. Nanti dibuatkan KTA. Nah, KTA-nya pasti KTA-nya mah tetap si Hadren. Karena kalau ya bukti itu perusahaan itu tidak boleh atau yayasan itu tidak boleh merekrut anggota kalau yayasan. Tapi adanya juga bermitra usaha, bermitra bisnis atau partner. Nah, kalau keanggotaan itu harus organisasi atau perkumpulan. Nah, maka KTA iya. itu nanti keluarnya dari si Atren. Jadi Mas Mhm. Pudin, kalau mau berkunjung ke kantor-kantor ya pakai KTA sih, gitu kan. Nah, kalau ya bukti mah itu bisnisnya, gitu kan. Kalau ya bukti paling nanti berbentuk kartu aja, kartu mitra, member, member, membership gitu ya. Jadi mitra usaha. Kalau ya bukti itu nanti mitra usaha. Nah, Terus boleh. gini Pak, untuk kegiatan laporan ke puskesmas sendiri, apakah kita langsung laporan ke sana atau gimana Pak? Akan langsung kita lakukan. Nanti ada petunjuknya Mas Budin nanti dari saya setelah Mas Budin komitmen nanti ada petunjuknya Mas Budin gini gini gini. Kalau Mas Budin sudah masang plan ya silaturahmi ke puskesmas. Nah, paling kalau Mas Budin mas sesuai pembicaraan kemarin, contoh aja ke RT RW sudah silaturahmi belum? Ini mau mau permulaan nanti 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 sore balik. Itu beranikan dulu itu aja Mas. Coba Iya, iya, beranikan iya. itu aja. Minimal kalau misalnya Mas Pudin ragu dengan memperkenalkan usahanya, minimal Mas Pudin laporan bahwa KTP Mas Pudin saya berasal dari sini, saya tinggal di sini Pak. Ini kakak saya, ini KTP-nya, ini yang ikut misalnya istri atau siapa, kasihkan KTP-nya, sehingga dikenal. Nanti usahanya apa tuh, lagi nyari-nyari dulu usaha mah, misalnya gitu ya Mas. Biar apa, kalau Mas Pudin sudah laporan itu, biar Mas Pudin atau istri Mas Pudin lagi ke warung udah tahu Pak RT Bu RT oh dia warga sini kan gitu. Mas itu kalau Mas Pudin bingung misalnya tuh nah kalau ditanya usaha atau mau ngomong usaha takut ditanya mana izin. Paling gini aja dulu. Jangan dulu berbicara usaha. Kalau Laporkan diri saja iya dulu. Pak. Paling usaha aduh masih paling serabutan usaha nanti belum masih dipikirkan gitu. Tapi kadang sekali-kali kalau tetangga teman ada yang mau dipijit ya saya pijit. Sementara saya kalau Kalau sertifikat ada untuk lingkungan rata-rata sih pada kenal saya tukang terapi. Udah Pak. apalagi apa-apa itu aja. Nanti Pak setelah saya laporan nih pribadi ke Bapak, Insya Allah dalam waktu dekat nanti saya laporan juga tentang usaha saya. Nanti akan datang lagi Pak silaturahmi. Kan. Itu, wah senang itu. Ya, iya Pak. Itu
Itu udah bagus tuh Mas, tempat udah rapi gitu. Wah, Cuman belum keren. ada tempat parkir paling. Udah bagus. Udah bagus itu, udah bagus. Sok ke RT RW dulu, ya. Ke RT RW dulu, nanti saya perangkati dengan KTA dan kartu member. Biar nanti Iya, Mas iya. Udin ke kantor-kantor atau kemana misalnya keliling memperkenalkan diri, udah ada tanda pengenal. Jadi mau digebukan, mau di, wah, mau disebut maling gitu, wah kan ayah KTA nanti. Iya, iya. Percaya diri ada KTA. Oke, itu berarti Mas Pudin mah gini aja dulu, pokoknya datang ke RT RW untuk mendaftarkan agar diketahui oleh RT RW bahwa Mas Pudin ada di situ. Dan RT tahu, oh Mas Pudin berasal dari mana. Itu dilihat dari KTP dan KK. Fotokopinya saja, Mas. Wajib itu, Mas, wajib. Biar Mas tenang, biar berkah. Ya. Iya, iya. Nah, nanti sambil saya proses, itu insya Allah secepatnya ya, Iya. untuk kartu member dan KTP. Ya, paling sementara untuk Mas Pudin itu aja dulu, biar ada langkah yang pasti. Ya. Kalau yang lainnya mah ya silakan ya silaturahmi ke teman dulu, ke tetangga dulu, biar nanti saling menularkan. Oh, Mas Pudin pijatannya ya. Jangan dulu yang aneh-aneh lah tuh kayak Kang Tabib, biasanya pijat jeung bekam lah. Karena mangeunah we, karena enak we. Tuh, Kang Tabib tuh di Tasik. Jeung Master Menerima. Lukman. Yang bahaya nerima non medis berarti mijet jin. Tuh, Master Lukman, Kang Tabib, guys. Dulu di Tasik, Kang Tabib itu bingung tuh. Pak Teddy bayarannya juga sedikit, nggak pada punya uang. Kata siapa? Kata saya yang nggak punya uang mah didinya. Yang nggak punya uang mah pikiran kita. Orang lain punya uang, jadi nggak usah mikir nggak punya uang. Udah aja lakukan, kita nggak usah mikir. Ya, Ya. akhirnya tuh Kang Tabib udah punya tempat praktek. Gagal. Mantap, sukses mah. Kang Tabib. Kang Kang Tabib Hajat mah gimana, mitranya Pak? juga banyak. Kang Hajat. Udah banyak mitra nage. Wah, guys. Guys, boga pamajikan sabaraha hiji. Tuh. Kang Hajat gimana, Pak? Kang Hajat kabar, Pak? Hah, Pak Ajat, ada Pak Ajat di sini. Mana Pak Ajat? Halo Pak Ajat. Pak Ajat. Pak Ajat teh baru baru sembuh nih. Alhamdulillah Oh, sekarang udah sehat nih. oh ya ya, alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Nih, Pak Ajat ge sarua cenah. Amin. Oh, Nikah lagi. sehat, sehat. Alhamdulillah. Kemarin baru sakit ya? Baru, bukan baru tapi Iya. sakit. Nah, Pak Ajat. Alhamdulillah. Gimana Mas Budin? Amin. Semoga lancar lah. Ini lagi membara apa? Mengembala Bara. ke Tangerang. Aduh, Bara kemana? lagi pindah domisili ke Tangsel. Di rumah sih masih ada di rumah. Di Pemalang masih jalan sih. Oh, oh, tapi masih di Di Pemalang. di sini kan. Ya, kan gini, dulu waktu di Pemalang sendiri untuk program-program apa tadi serbuk atau program apa gitu kan bukannya kita nggak tahu tetapi kurang memaknai istilahnya gitu loh. Lah, nanti untuk kelanjutannya untuk teman-teman terapis yang pernah dulu saya training dulu kan menginginkan pemahaman dari saya juga soal STPT gitu kan ya. Dan nanti saya memahami juga ke dia soal ya bukti istilahnya gitu. Untuk terapis yang di Jabodetabek malah justru banyak yang kenal ke saya ketimbang di Pemalang karena
sepak terjang saya dulu di Jabodetabek, istilahnya gitu. Hmm. Ya, Ya semoga coba semua itu lancar lah. apa namanya? Amin amin lah. Itu apa namanya berjalan aja dulu. Coba nanti untuk memahami share box terlama bisa langsung nanti ke itu langsung katanya di untuk pemahaman share box ini gimana. Jadi biar berjalan di sana Mas Pudin. Siap, siap, makasih. Nanti setiap minggu kita Zoom meeting beginilah, kita tukar ilmu lah nanti. Apa yang pernah pengalaman kita, misalkan, oh stroke sudah 3 kali, 2 kali belum ada perubahan, 2 kali ternyata pakainya metode bukan satu aja. Nanti kita bareng-bareng pecahkan masalah lah istilahnya. Ya, siap. Udah sharing. Ya, ya, seputar dari pijet, bekam, sama tusuk jarum doang itu nanti. Ya. Nah, kalau untuk non medis mah lain lagi tuh Mas ya. Yang non medis. Jangan kalau pakai Kalau bagian Pak Hajar, kalau pakai ini peci. kan kabit ke Kalau perdukunan. kalau udah panggil Ustadz baru Itu mah jarak jauh. ya Oke istilahnya lah. sesuai apa yang kita belajar lah. Kalau non medis nanti mijetnya jin, jinnya ngamuk nanti. Pret baik. Duh, sinyal. Oke, siap lanjut. Nah, Semuanya pada sehat semuanya. Ya, ya. Amin, amin. Salam kenal semuanya. siap. Itu ada Ibu Indri. Dari mana Bu Indri? Bu Indri Dari dari mana? Banjaran. Banjar. Banjar. Ini dari Banjar. Purwakarta. Saya kenal. Ini ada ini. Ya, salam kenal kembali. Ya. Ini ada Bu Indri juga rajin, wah luar biasa. Bu Indri udah kemana-mana tuh. Alhamdulillah, Pak. Ya, Berjalan kita sesuai nanti, nanti kita di sistem ya. Jadi Pak. Bu Indri ada yang mau ditanyakan silahkan. Aman, Pak. Untuk sementara cukup. Paling sebagai penutup ya, ini bentar lagi udah setengah 12, 3 menit lagi. Ya. Prinsipnya gitu, kita harus melakukan benar-benar perubahan total ya, perubahan total. Harus percaya sajalah gitu ya, nanti akan jadi apa atau gimana nya, pokoknya mah dilakukan saja, ya kan? Sehingga ke depan kita akan berbeda, gitu ya, akan berbeda dan akan meningkat omsetnya. Gitu. Saya yakin semua orang yang bekerja keras dari pagi sampai malam bekerja keras itu akan menghasilkan. Saya yakin itu akan banyak uang. Yakin yang bekerja keras akan dapat uang. Namun saya pastikan juga untuk mendapatkan uang itu tidak cukup dengan kerja keras. Nanti ada kerja terstruktur, tersistem. Kalau kerja keras, taruhlah cuman menghasilkan sehari misal 1 juta, itu akan terus bertahan paling segitu, bahkan cenderung ke depannya itu menurun. Tapi kalau kerja tersistem, itu sehari bisa di atas 1 juta. Dan bukan menurun, tapi akan terus meningkat. Nah, maka yang tadi, Anda harus percaya terhadap diri dan percaya terhadap sistem, ya bukti, itu aja dulu. Ya, agar kita bukan hanya kerja keras terus dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam, ya, tapi benar-benar nanti kerja tersistem agar kita terus tumbuh, berkembang, tumbuh. Ya. Begitu ya kesimpulannya. Jadi kita tidak menyalahkan yang bekerja keras. Itu
pasti yang bekerja keras akan mendapatkan penghasilan yang besar. Cuman bahwa hidup itu tidak cukup kerja keras, tapi harus kerja tersistem. Ya, segitu rekan-rekan. Alhamdulillah kita foto bersama dulu ya, biar untuk kenang-kenangan. Bisa dibuka layarnya, Ya. rekan-rekan silakan. Kita foto dulu. Ya. Tuh, kita foto dulu bersama. Bentar. Kok yang saya hilang? Salah. Bentar, sabar. Kita foto bersama dulu. Mana? Atau kalau enggak. Siap dipoto ya. 1, 2, 3. Aduh. Ya. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Aduh. Ya, udah. Atur nuhun atas waktunya. Ya. Terima kasih. Semoga ke depan kita semakin diberikan pertumbuhan dan perkembangan dan terus selalu diberikan kesehatan ya, keberkahan dan kelapangan hati ya. Kita semakin hati lebih lapang, lebih tulus menurut ilmunya. Amin. Kita ucapkan syukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi